Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 47. Dan jika matamu membuatmu tersandung, cabutlah. Lebih baik bagimu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata, daripada memiliki dua mata dan dibuang ke neraka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara sepintas sulit bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud Yesus dengan ungkapan ini. Ada kesan bahwa Yesus menasihati kita supaya kita berani di dalam mendapat kehidupan yang kekal. Seperti yang kita ketahui di dalam agama-agama lain, misalnya dalam agama Hindu dan Buddha, untuk mendapat keselamatan, kadang-kadang mereka menyakiti diri sendiri. Pada masa lalu, ada juga golongan Kristen, secara khusus Katolik dalam abad-abad gelap, bertapa dan yang menyakiti, melukai diri sendiri karena mereka menganggap bahwa keinginan itu jahat. Bukan demikian maksud nasihat Yesus ini. Seseorang dapat saja berbuat dosa sekalipun ia telah memotong sebelah tangannya atau mencungkil sebelah matanya. Bukankah anggota-anggota badannya yang lain masih dapat melakukan dosa? Maksud Yesus ialah bahwa kita harus mempunyai kasih dan kesucian hati serta keinginan yang besar untuk melayani Tuhan, sehingga kita bersedia membuang apa saja yang menghalang-halangi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Apapun yang menjadi halangan bagi pertumbuhan iman kita, harus kita buang seperti teman-teman, mata pencaharian, pekerjaan, adat kebiasaan atau kekeluargaan, keinginan-keinginan, dan masih banyak lagi. Hal ini sama dengan contoh seorang dokter yang harus memotong atau mengamputasi anggota tubuh seseorang karena penuh dengan racun, supaya hidup orang itu dapat diselamatkan. Itulah pandangan kita terhadap dosa dan hal-hal yang menjerat kita. Dalam Injil Markus pasal 9 ayat 43, 46 dan 47, kita menemukan kata-kata neraka. Jadi dalam bahasa Yunani disebut Gehenna, yaitu suatu tempat yang terletak di luar kota Yerusalem, yakni lembah Hinnom, di mana semua kotoran dan sampah dibuang lalu dibakar. Artinya ada suatu tempat buangan untuk jiwa-jiwa manusia yang menolak Dia, yaitu jiwa-jiwa yang tidak menginginkan kesucian. Gehenna melambangkan tempat penghukuman, memunculkan gambaran yang sangat mengerikan di dalam pikiran setiap orang Israel. Dalam Injil Markus pasal 9 ayat 44 disinggung tentang ulat yang tidak akan mati. Boleh kita bandingkan dengan Yesaya 66 ayat 24. Maksudnya adalah penyesalan karena dosa yang tidak dapat dipadamkan atau dosa yang tidak dapat dihentikan. Para rabi Yahudi memahami bahwa beberapa bagian tubuh dapat menyebabkan seseorang berdosa. Mata dan hati adalah dua penyebab dosa. Ada naluri-naluri tertentu dalam manusia dan bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia yang melayani dosa. Apa yang dikatakan Yesus tidak dimaksudkan untuk dimengerti secara harfiah, tetapi sebagai cara pengungkapan dunia timur untuk mengatakan bahwa ada tujuan dalam hidup ini yang untuk meraihnya seseorang pantas berkorban. Apakah tujuan hidup untuk masuk dalam kerajaan Allah segala sesuatu harus dikorbankan? Dalam doa Bapa kami disebutkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan surga adalah masyarakat di bumi yang di dalamnya kehendak Allah dilaksanakan secara sempurna di bumi sama seperti di surga. Dengan melakukan kehendak Allah secara sempurna berarti menjadi warga kerajaan surga, seseorang memang pantas berkorban, hidup disiplin dan menyangkal diri. Hanya dengan melakukan kehendak Allah, seseorang memperoleh kehidupan yang sebenarnya dan mengalami kedamaian yang benar-benar memuaskan. Oleh karena itu, kita harus membuang kebiasaan tertentu, meninggalkan kesenangan tertentu, menghentikan persahabatan tertentu,
memutuskan hubungan dengan hal-hal yang sangat disayang untuk dapat sepenuhnya taat kepada kehendak Allah. Bila ada sesuatu dalam hidup kita yang menjadi penghalang bagi kita untuk memenuhi kehendak Allah sepenuhnya, sekalipun itu adalah kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan dan bagian hidup kita selama ini, maka penghalang itu harus dibasmi. Pembasmian itu bisa jadi sama sakitnya dengan mengalami operasi salah satu dari bagian tubuh kita. Bila kita mau mengenal kehidupan yang sebenarnya, kebahagiaan dan kedamaian yang sesungguhnya, hal itu mau atau tidak mau harus dijalani. Inilah cara terbaik menghadapi kenyataan hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu agar membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami tetap menyucikan diri kami dan menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap persekutuan kami, dimanapun kami berada. Engkaulah ya Tuhan yang tetap menyertai memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.